Baik, saudara sekalian, udah dipelajari bahan kemarin. Hillary Claudia, Ya Pak, baik. ya, tolong dibuka dulu semuanya. Kameranya dibuka dulu. Samuel udah dipelajari bahannya, Samuel. Sudah Pak? Udah dipelajari. Ya Pak, sudah Pak. Ya. Ada kesulitan. Hamida, Iya Pak. ada kesulitan. Bahannya. Ada Pak, masih ada Pak. Apa yang masih ada? Saya masih nggak ngerti Pak, yang kalau kata benda khusus konkret itu kan apa ya? Yang menggunakan kata-katanya Pak ngebedain mana mana pernyataan mengenai fakta sama pendapat, masih bingung gitu Pak, masih nggak bisa bedain. Jadi kata bendanya harus khusus ya, bukan umum. Maksudnya umum itu yang kategorinya lebih luas ya. Misalnya binatang itu kata benda umum ya. Tapi kalau kucing itu udah lebih jelas ya, Hamida. Binatang itu apa aja? Kucing, ya, ikan, jenisnya yang lebih jelas ya. Buaya ya, itu khusus. Kemudian bisa dilihat, buaya bisa dilihat, Hamida. Bisa Pak. Tapi kalau itu kata benda konkret ya. Kalau binatang bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa Pak. Bisa, tapi nggak jelas tuh binatang ya. Binatangnya apa? Masih umum ya. Jadi harus spesifik, khusus, sama konkret ya. Jadi sebetulnya tidak perlu dihafal ya, tapi dipikirkan aja ya. Ya, Mida ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi apa? Kalau pikiran bisa dilihat pikiran, Hamida. Enggak. Enggak ya, berarti dia kata benda abstrak ya. Iya Pak. Ya, kalau ngapalin semua kata benda ya enggak lah ya, capek nanti. Iya, benar banget. Jadi yang kemarin tuh latihan ujiannya masih ada yang 40 ya. 40, 60 ya. Jadi jarang yang 80 itu jarang. Jadi saya harap kalau udah dipelajari ketika ujian, ketika kuis nanti itu jauh lebih baik. Tanggal 7 itu kita udah UTS ya, Hamida. Iya Pak. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Wildan mah Wildan. Coba. Silakan yang lain. Afifa. Iya Pak. Ya. Pak, saya mau nanya. Ya, Tamara silakan. Gimana kalau misalnya si pemberi fakta ini misinformasi, kayak misalnya dia melihatnya seorang monyet, tapi sebenarnya itu bekantan, kayak semacam, kan mereka mirip tuh. Kalau misalnya si pengungkap fakta ini misinformasi, bagaimana Pak? Ya sebetulnya kalau misinformasi itu bisa aja ya. Bukan hanya misinformasi ya, bohong juga bisa ya.
Tapi tentunya beberapa hal kalau kita bohong itu pasti ketahuan ya. Terutama masalah tempat dan waktu ya. Contohnya gimana tuh, Tamara? Misalnya dia tuh kayak mau ngasih berita, tapi dia tuh karena wawasannya kurang tentang sesuatu hal, jadi dia memberitakannya kayak di sini ada seekor monyet, padahal itu bekantan, padahal kan itu bekantan, jadi kayak misinformasi, orang-orang ya taunya monyet, padahal bekantan gitu Pak. Oh iya, bisa aja ya. Bisa aja. Jadi itu pertama mengenai bahasa ya. Kita harus paham juga bahwa ada hal-hal yang memang kadang-kadang pilihan katanya nggak tepat ya. Itu masalah diksi ya. Maunya sama apa tadi, bekantan ya? Iya, Ya, bisa aja ya. Pertama harus diingat bahwa fakta itu tergantung kesepakatan ya. Jadi penggunaan bahasa itu tergantung kesepakatan. Ya. Di daerah lain bisa jadi berbeda-beda ya. Karena itu bahasa itu menunjukkan juga dunia seseorang ya. Pernah dengar rama-rama, Tamara? belum pernah Pak. Atau tahu nggak artinya rama-rama? Enggak tahu. Ya, karena itu nggak ada di dunia kamu ya, adanya di Iya. dunia saya ya. Jadi bahasa itu juga menunjukkan batas dari dunia kita, pengalaman kita ya. Ada yang tahu rama-rama? Rama-rama itu kupu-kupu besar sekali ya. Kupu-kupu raksasa ya. Udah punah kali ya. Dulu tahun-tahun 70-an ya, 60-an saya ngelihatnya tahun-tahun 60-an ya. Sebelum tahun 70 ya. Karena memang dulu tinggal dekat hutan ya. Jadi ada kupu-kupu besar sekali. Itu disebut rama-rama. Ya. Ada yang lain silakan ya. Jadi pilihan katanya bisa saja keliru ya. Bisa katanya beda atau kata-katanya sama, yang dimaksudkan beda ya, bisa. Karena itu saudara sekalian di dalam jurnalistik atau belajar apapun, kita harus memahami bahasa ya. Jadi kita punya pemilihan diksi yang banyak. Misalnya sejuk. Sejuk itu antara panas dan dingin ya. Dingin, sejuk, panas ya. Sama itu, memandang, melotot, mengintip, mengedipkan mata, itu satu medan ya, disebut medan makna. Semuanya sama melihat, tapi melihat yang seperti apa ya. Ada yang bilang dia melotot, padahal nggak melotot ya, bisa aja ya. Atau memang matanya begitu ya, seperti orang melotot, bisa. Jadi harus punya pilihan diksi yang banyak ya. Silakan yang lain. Saya ingin bertanya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya ditemukan pernyataan seperti ini, Pak Fauzi sedang mengobrol bersama para mahasiswa. Nah, kata mengobrol ini tuh termasuk ke dalam kata apa ya Pak? Kita kerja ya. Oh, jadi itu merupakan pernyataan fakta atau pendapat Pak? Kalau kata kerja Berarti fakta ya Pak? yang penting itu bukan mengobrolnya, ya. Tapi apanya? Jadi kalau yang dilihatnya itu ya Pak? Iya, yang kemana, ngobrolin apa ya?
Sebetulnya Pak Fauzi ngobrolin tentang pikiran-pikirannya ya. Ya nggak kelihatan itu ya, ngobrol ya. Jadi ngobrol itu kan saya kasih sedikit di situ mengenai kata kerja ya. Kata kerja apa? Di situ kata kerja material ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada kata kerja yang memang menuntut ya, menuntut objeknya ya. Makan apa? Makan nasi. Ya. Kalau makan nasi itu menjadi faktual dia ya. Jadi ada beberapa kata kerja ya. Tapi kita tidaklah mau ya berputar-putar dalam soal bahasa Indonesia ya. Ya, tapi saya sarankan kalau saya itu kemarin saya juga sempat ngobrol dengan beberapa dosen ya. Ya zamannya saya baca buku tata bahasa ya, mengenai bahasa saya pelajari. Ya ahli-ahli bahasa itu saya pelajari juga buku-bukunya. Walaupun saya mahasiswa jurnalistik ya, Hillary ya. Iya, Pak. Ya bacalah bukunya Yus Badudu, Harimurti Krida Laksana ya. Ahli-ahli bahasa itu juga membahas ya makna dari kata-kata, atau buku-buku Goris Keraf itu ada 4 jilid ya mengenai diksi dan gaya bahasa ya. Silakan dibaca buku-bukunya. Jadi saudara sekalian, tidak cukup kita belajar jurnalistik hanya di jurnalistiknya aja ya. Yang kemarin saya sampaikan itu sebetulnya basic dari bahasa Indonesia jurnalistik ya, Hillary ya. Ya, Pak. Apakah harus benar ya? Pertanyaannya kemarin juga gitu. Saya ngomong sama Pak Arief kemarin ya, ada Pak Arief Joko, udah diajar Pak Arief. Ya. Pak siapa lagi ya? Pak Tagor ya. Fotografi diajar siapa? Patan, Pak. Ya, Pak Tan. Ya. Kalau penulisan berita Pak Arief ya. Ya. Betul, Pak Arief. Iya, Pak, betul. Ya. Apakah Anda harus benar dengan mata kuliah saya ini nulisnya itu ya? Saya bilang ya wajar lah, saya bilang kalau kalian dapat 40, 50, 60 ya. Waktu zaman saya aja itu ada yang lulus itu 22 kali ujian baru lulus ya. Jadi kalau Anda bisa lulus besok bisa jawab dengan benar ya, dapat 100, kalian betul hebat ya. Pengalaman saya belum pernah yang dapat 100 ya. Saya aja dulu 3 kali ujian baru lulus ya. Kamu tahu 3 kali ujian zaman dulu itu 3 tahun artinya. Ya, gitu. Jadi nggak lulus 3 tahun ya. Karena 1 semester itu 1 tahun ya. Itu. Jadi saudara sekalian, saya memahami kesulitan dalam menyampaikan pernyataan mengenai fakta itu ya. Itu. Tapi ya harus dilatih terus ya. Bahkan kalau begitu malah kadang-kadang nggak sampai jadi nulis ya. Saya bilang, Pak, udah jalan aja nulisnya ya. Nanti kalau mikirin nih kata benda apa bukan, kata apa, nanti wah nggak nulis-nulis ya. Itu. Tapi paling tidak Anda paham, Anda tahu, dan ada remnya ya. Misalnya mau bilang itu satpam, ya jangan begitu ya. Kalau peristiwa pembunuhan atau apa kan harus jelas ya. Bukan satpam itu, bisa jadi itu hanya pembunuhnya ya, berpakaian satpam ya. Ada orang berpakaian satpam, orang yang mengaku suaminya ya. Jadi Anda harus hati-hati ya. Tapi kalau dalam berita-berita biasa ya biasa aja. Untuk peristiwa kriminal, peliputannya kita harus hati-hati ya. Juga di dalam berita-berita pengadilan ya, gitu. Ya bagus ya Hillary ya, silakan yang lain. Jadi sebetulnya hari ini tuh offline ya.
Tapi jam 10 nanti saya ada acara di beberapa struktural di kampus itu nggak ada ya. Pada acara di Aston ya, membahas Renstra ya. Jadi akhirnya jadi online aja ya. Ya kalau nggak ada saya tutup ya, buang-buang kuotanya. Saya kan udah ingetin ya. Siapkan pertanyaan ya supaya pertemuannya efektif ya. Dan saya harap belajar yang benar ya. Mungkin nanti saya kasih soal sekitar ya, kalau saya bisa bikin soalnya juga ya, sekitar 50 soal buat latihan ya. Jadi biar lebih teratur ya. Baik, saudara sekalian, kalau nggak ada yang tanya, kita tutup aja ya pertemuan hari ini ya. Mila, ada pertanyaan Mila? Iya, Bapak. Wildan, ini Wildan mana nih? Ada, Pak. Kenapa tampangnya disembunyiin? Enggak apa-apa, Pak. Lagi bertukar kulit kamu. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.